Persamaan logaritma, bagaimana penyelesaiannya? Simak pembahasannya bersama Opan Ahmad. Persamaan logaritma ini merupakan salah satu subpokok bahasan dari pokok bahasan logaritma yang merupakan materi matematika peminatan kelas 10 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Nah, persamaan ini dalam matematika itu merupakan kalimat matematika terbuka ya. Artinya karena ini merupakan kalimat terbuka, dia ada dua kemungkinan, bisa benar dan bisa salah. Maksudnya untuk beberapa nilai X ya, itu bisa membuat persamaan menjadi benar, tapi untuk nilai X lainnya persamaannya menjadi salah. Dan nilai X yang membuat persamaan logaritma menjadi benar ini disebut dengan penyelesaian ya. Disebut dengan penyelesaian. Dan penyelesaian ini bisa satu atau lebih. Artinya beberapa penyelesaian ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian atau disingkat menjadi HP ya. Jadi ingat, kalau belajar persamaan kita ingatnya penyelesaian atau himpunan penyelesaian. Nah, persamaan logaritma ini ada beberapa bentuk, dan masing-masing bentuk itu berbeda cara menyelesaikannya, cara memperoleh penyelesaiannya. Kita lihat bentuk-bentuknya. Bentuk yang pertama ini ketika kita melihat ada bentuk persamaan seperti ini, A log fx sama dengan A log P sama dengan A log P. Nah, ciri-cirinya untuk yang pertama ini, sebelah kiri sebagai numerusnya itu merupakan fungsi, ada variabelnya lah ya, ciri-cirinya tuh. Sementara sebelah kanannya ini berupa konstanta. Nah, mengikut dari syarat logaritmanya ini ada antara kiri dan kanan, satu lagi cirinya itu adalah bilangan pokoknya atau basisnya itu baik di kiri ataupun di kanan sama-sama A. Dan berdasarkan syarat dari logaritmanya sendiri, A ini haruslah positif dan tidak sama dengan 1 gitu ya. Itu untuk bilangan pokoknya, untuk A-nya. Sementara untuk numerusnya ini syaratnya itu ya. Ini syaratnya untuk numerusnya sendiri, fx-nya harus positif. Fx-nya harus lebih besar dari 0. Nah, kita lihat ya contohnya. Ingat aja pokoknya untuk kasus yang ini, ciri-cirinya tuh ketika ada persamaan logaritma sebelah kiri dengan sebelah kanan bilangan pokoknya sama berupa konstanta ya, berupa bilangan dan memenuhi syarat, itu caranya tuh kita buat sama untuk numerus yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Nah, ini contohnya. Saya punya 4 log
3x kurang 5 sama dengan 2. Nah ini ya, kalau kita lihat sebelah kiri logaritma, sebelah kanan konstanta. Ini nggak mirip dengan rumus yang diberikan. Nah bagaimana kalau terjadi seperti ini? Caranya kita buat sama dulu berdasarkan sifat logaritma. Jadi untuk memahami secara lengkap persamaan logaritma ini, silahkan dilihat lagi, diperhatikan lagi materi mengenai sifat-sifat logaritma. Jadi berdasarkan sifat logaritma, 2 ini bisa kita buat menjadi bentuk logaritma. Tapi ya di sini kita buat basisnya, bilangan pokoknya itu sama dengan yang kiri, sama-sama 4. Dan berdasarkan sifat logaritma ya tadi, untuk memperoleh nilai 2 ini berarti untuk numerusnya kita buat 4 pangkat 2. Sehingga yang kiri dan yang kanan sekarang bilangan pokoknya udah sama-sama 4, berarti kita buat sama numerusnya, yaitu 3x dikurang 5 sama dengan 4 pangkat 2. Dan 4 pangkat 2 itu adalah 16. Nah sampai sini ini kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel ya. Kiri kanan ditambah 5 sehingga kita memperoleh 16 ditambah 5, 21. Itu untuk 3x, dan nilai x nya sendiri berarti 21 dibagi 3 diperoleh 7. Nah ini belum selesai sampai di sini. Kita perhatikan syaratnya bahwa x sama dengan 7 ini akan jadi penyelesaian kalau 7 ini ketika disubstitusi ke numerus itu hasilnya berupa bilangan positif. Nah, mari kita cek ya. Kita substitusi 7 ke 3x tambah 5. Berarti ini untuk syaratnya sendiri ya. Untuk syarat kita substitusi x sama dengan 7 ke 3x kurang 5, sehingga ini diperoleh 3 kali 7 dikurang 5. Ini 3 kali 7 nya 21 kan, 21 dikurang 5 hasilnya 16, dan 16 itu merupakan bilangan positif. Artinya 7 ini sah ya untuk sebagai penyelesaian dari persamaan logaritma yang diberikan. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang pertama ini jawabannya adalah x sama dengan 7, atau kalau misalkan ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, ini penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya berarti himpunan dengan anggota 7. Nah ini bentuk yang pertama, ingat ya. Bentuk yang pertama adalah logaritma di mana yang kiri dan di ruas sebelah kiri sama dengan di ruas sebelah kanan sama dengan, bilangan pokoknya sama. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Nah ini bentuk yang kedua ini masih mirip dengan yang pertama tadi. Ada bentuk logaritma pada sebelah kiri dan sebelah kanan, dimana baik di kiri ataupun di kanan bilangan pokoknya sama ya, sama-sama A. Hanya bedanya dengan yang pertama tadi, kalau yang tadi sebelah kiri fungsi yang ada variabelnya, sebelah kanan konstanta. Nah, kalau yang ini baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan dia merupakan fungsi yang ada variabelnya. Dan seperti biasa ini bawaan dari logaritmanya, syaratnya bilangan pokok itu harus positif dan tidak boleh 1.
1 ya. Ini syarat bawaan supaya logaritmanya terdefinisi. Kemudian bagaimana penyelesaiannya, ini mirip ya dengan yang tadi, mirip dengan yang pertama tadi. Kita buat sama numerusnya, artinya di sini kita buat sama fx sama dengan gx. Dan mengikut dari syarat logaritmanya bahwa numerus itu harus positif, berarti untuk bentuk kedua ini syaratnya baik fx ataupun gx dua-duanya itu harus positif ya, harus lebih besar dari 0. Nah, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya, misalkan ada sebuah persamaan logaritma 6 log x kuadrat kurang 8 sama dengan 6 log 3x tambah 2. Nah, ini kita perhatikan sebelah kiri dan sebelah kanan bilangan pokoknya sama-sama 6 ya. Nih sama-sama 6. Sebelah kiri ataupun sebelah kanan sama-sama 6. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita buat dulu numerus kiri dan numerus kanan ini kita buat sama dengan ya. Nah, apa yang akan kita peroleh? Berarti kan kita buat dulu x pangkat 2 dikurang 8 sama dengan 3x tambah 2, sehingga kita akan memperoleh x pangkat 2 dikurang 3x kurang 8 kurang 2 itu kurang 10 sama dengan 0. Ini jadi berbentuk persamaan kuadrat sekarang. Berarti kita selesaikan persamaan kuadratnya, kita faktorkan ya. Faktornya berarti dua bilangan yang kalau dikali jadi negatif 10, kalau dijumlah jadi negatif 3. Dan itu adalah 2 dengan 5. Tandanya untuk 2 tambah, untuk 5 kurang ya. Sehingga dari sini kita memperoleh x negatif 2 atau x sama dengan 5. Nah, belum selesai sampai di sini. X negatif 2 dan X5 ini hanyalah calon ya, calon penyelesaian, karena kita masih harus ngecek apakah X negatif 2 dan dan X sama dengan 5 ini memenuhi syarat. Coba kita cek tadi syaratnya itu baik fx ataupun gx itu harus positif. Jadi untuk syarat ini kita coba substitusi X sama dengan negatif 2 masing-masing ya. Kemudian nanti X sama dengan 5 juga kita substitusi baik ke fx ataupun ke gx. Nah, jadi untuk X sama dengan negatif 2 kita substitusi ke X kuadrat dikurang 8 X kuadrat dikurang 8, dimana di sini X-nya sendiri kita buat jadi negatif 2. Nah, berarti kan negatif 2 pangkat 2 ini 4 ya. 4 dikurang 8 hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 ini merupakan bilangan negatif, artinya dia lebih kecil dari 0. Tidak sesuai dengan syarat, karena syarat mintanya lebih besar dari 0 ya. Berarti dari sini aja kita sudah bisa memutuskan bahwa untuk X sama dengan negatif 2 ini tidak memenuhi, tidak kita gunakan X sama dengan negatif 2 ini bukan merupakan penyelesaian. Nah, kita cek bagaimana kalau untuk X sama dengan 5. Kita cek untuk X pangkat 2 kurang 8 berarti 5 pangkat 2 kurang 8, 25 kurang 8, 17 bilangan positif lebih besar 0, memenuhi kan. Nah, kita cek sekali lagi untuk 3x tambah 2 berarti 3 kali 5 tambah 2
15 tambah 2 nih 17 juga dan positif juga. Artinya untuk X sama dengan 5 ini memenuhi syarat, dan bisa kita katakan bahwa X sama dengan 5 inilah yang merupakan penyelesaian. Atau dalam bentuk himpunan kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan di mana anggotanya 5. Nah, seandainya ada persamaan yang tidak ada penyelesaian sama sekali, berarti itu artinya himpunan penyelesaiannya tuh merupakan himpunan kosong, gitu ya. Oke, ini bentuk yang kedua. Kita lanjutkan bagaimana dengan bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga ini agak berbeda dari dua sebelumnya. Kalau yang ketiga ini yang sama bukan bilangan pokoknya, bukan basisnya, tapi numerusnya ya. Jadi ini ada yang kiri bilangan pokoknya A, yang kanan bilangan pokoknya B, berbeda. Tetapi kita lihat numerusnya sama-sama F, sama-sama Fx. Berdasarkan syarat logaritmanya berarti masing-masing dari bilangan pokoknya ini A harus positif, tidak sama dengan 1. Begitupun juga dengan B, ini harus positif, tidak sama dengan 1 ya. Dan satu lagi, untuk persamaan yang ini itu ditegaskan bahwa A-nya tidak sama dengan B. Nah, bagaimana sekarang cara menyelesaikannya? Nah, ini gampang aja ternyata, asalkan memenuhi syarat tadi ya, bilangan pokok. Bilangan penyelesaiannya itu diperoleh dengan membuat persamaan Fx sama dengan 1. Nah, yang ini cukup mudah. Jadi langsung aja nih kita lihat contohnya. Misalkan saya punya 5 log X kuadrat ditambah 3X dikurang 3 sama dengan 6 log X kuadrat ditambah 3X dikurang 3. Nah, yang kiri, yang kanan numerusnya sama-sama X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 3. Nah, ini artinya dan kalau kita lihat lagi nih, bilangan pokoknya yang berbeda gitu ya. 5, yang kiri 5, yang kanan 6 gitu. Artinya penyelesaiannya cukup kita membuat persamaan X pangkat 2 tambah 3X dikurang 3 sama dengan 1. Nah, ini kita buat dulu persamaan kuadrat. Ingat ya, kalau ketemu hal-hal kuadrat-kuadrat seperti ini, pokoknya kita buat aja persamaan kuadrat di mana salah satu ruasnya sama dengan 0. Jadi kita buat ini X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 3 dikurang 1 ya, min 3 min 1 kan jadinya negatif 4 sama dengan 0. Dan dari sinilah kita mulai menyelesaikan persamaannya. Faktorkan ya, dua bilangan yang kalau dikali negatif 4, kalau dijumlah 3, itu pastinya 1 dengan 4, di mana 4-nya plus dan 1-nya min. Nah, kita peroleh X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 4. Dan itulah penyelesaiannya ya. Kita lihat bentuk selanjutnya. Ini ada bentuk keempat ya. Bentuk keempat ini baik bilangan pokok ataupun numerus, dua-duanya merupakan fungsi yang memuat variabel, yang memuat peubah. Cuma untuk yang keempat ini kasusnya fungsi yang menjadi basis di sebelah kiri ini sama dengan
fungsi yang menjadi basis di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jadi, yang kiri dan yang kanan bilangan pokoknya sama-sama H, sementara numerusnya yang kiri berbeda dengan numerus yang kanan. Nah, ini penyelesaiannya kita buat langsung aja. Numerus di sebelah kiri sama dengan numerus di sebelah kanan. Tapi belum selesai sampai situ. Nah, ini hati-hati. Untuk kasus yang ini syaratnya cukup banyak. Syaratnya itu ini yang harus dipenuhi ya. Syaratnya itu bilangan pokok nih Hx itu mengikuti syarat bilangan pokok logaritma, yaitu dia harus positif dan tidak sama dengan 1. Sementara untuk numerusnya masing-masing sebelah kiri dan sebelah kanan, namanya numerus kan harus positif kan. Berarti di sini fx ataupun gx ini harus sama-sama lebih besar dari 0. Harus sama-sama positif dua-duanya, itu yang menjadi syarat untuk persamaan logaritma bentuk yang keempat ini. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan kita punya persamaan x log 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 6 tambah 6 sama dengan 2 ya. Nah, ini contohnya. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Pertama, ini kita buat dulu sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama berbentuk logaritma, atau sebenarnya boleh aja kita berpikir ke definisi logaritma gitu. Jadi kita buat aja ini menjadi 2x pangkat 2 dikurang 7x tambah 6 sama dengan x pangkat 2. Boleh mikir gitu, silahkan gitu ya. Tapi untuk kasus ini kita gunakan cara formal. Jadi kita buat yang kiri ataupun yang kanan ini berbentuk logaritma. Jadi yang kanan ini duanya kita buat logaritma dengan basis x. Nah, otomatis kalau seperti ini berarti untuk numerusnya ini akan menjadi x pangkat 2. Itu ada kaitan lagi dengan sifat logaritma ya. Nah, berdasarkan aturan yang di atas ini, berarti untuk mendapatkan penyelesaiannya kita buat 2x pangkat 2 dikurang 7x tambah 6 yang merupakan numerus sebelah kiri sama dengan x pangkat 2 ya, numerus sebelah kanan. Terus ini langkah selanjutnya berarti ini akan menjadi x pangkat 2 diperoleh dari 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 dikurangi 7x tambah 6 sama dengan 0, dan kita peroleh lagi persamaan kuadrat. Berarti kita faktorkan ini, kita tentukan dua bilangan, kalau dikali 6 kalau dijumlah negatif 7 ya ini pastilah 1 dengan 6 dimana tandanya sama-sama min, dan diperolehlah x sama dengan 1 atau x sama dengan 6. Nah, karena ada syarat lagi-lagi ya di sini, x sama dengan 1 ataupun x sama dengan 6 ini masih calon dari penyelesaian. Untuk memastikannya kita selesaikan dulu syaratnya ya. Nah, di sini syaratnya ada dua. Ada ya syarat untuk bilangan pokok. Yang ini ya, ini syarat untuk bilangan pokok nih. Nah, ada juga syarat untuk numerus. Nah, yang ini nih syarat untuk numerus. Jadi
Kita susun satu-satu. Syarat untuk bilangan pokok. Bilangan pokoknya adalah X. X-nya itu harus lebih besar 0 dan X-nya tidak boleh tidak sama dengan 1. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mengintip nih bahwa X lebih besar 0 baik X sama dengan 1 ataupun baik X sama dengan 1 ataupun X sama dengan 6, ini dua-duanya lebih besar dari 0. Hanya ada syarat lagi. Ada syarat X tidak sama dengan 1. Berarti sebenarnya dari sini aja kita sudah bisa tahu bahwa untuk X sama dengan 1 ini nggak perlu lagi diikutkan ya. Dia tidak termasuk penyelesaian akibat dari pernyataan ini. X tidak boleh 1. Jadi yang ini bukan merupakan penyelesaian. Apakah X sama dengan 6 ini merupakan penyelesaian? Nah, kita coba cek lagi. Kita coba cek apakah ini merupakan penyelesaian atau bukan. Nah, dari yang setelah kita tentukan tadi syarat untuk bilangan pokoknya nih. Nah, sekarang kita tentukan syarat untuk numerus ya. Syarat numerus, dan numerusnya di sini ada 2. Ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini numerusnya adalah 2x pangkat 2 dikurang 7x tambah 6. Nah, berdasarkan syarat ini berarti ini harus lebih besar 0, harus positif. Nah, ini penyelesaiannya memerlukan konsep pertidaksamaan ya. Jadi kita kita faktorkan terlebih dahulu. 2x x lebih besar 0. Nah, apa faktornya? Di sini 3, di sini 2. Sama-sama negatif, tandanya diperoleh X 3/2 dengan X sama dengan 2. Kita buat di garis bilangan 3/2 dengan 2. Tandanya bolong karena tidak ada sama dengannya. Kemudian kita tentukan di sebelah kanan 2. Katakanlah kita ambil bilangan 3 nih. 3 kita substitusi ke masing-masing faktor. 2 kali 3 6. 6 dikurang 3 positif. 3 dikurang 2 juga positif. Artinya di sebelah kanan ini tandanya positif. Nah, ini biar cepet aja ya. Ketika faktornya sama-sama berpangkat ganjil, ini akan berlaku selang-seling gitu. Jadi kalau udah dapat positifnya, nah di sini negatif, di sini juga positif. Yang diinginkan adalah yang lebih besar dari 0 alias yang positif. Berarti yang merupakan penyelesaiannya itu X yang berada di sebelah kanan 2 dan yang berada di sebelah kiri yang berada di sebelah kiri 3/2. Artinya untuk syarat numerus yang pertama ini X-nya lebih kecil 3/2 atau lebih besar 2. Nah, numerus ini kan ada 2 nih selain fx ya, selain 2x pangkat 2 dikurang 7x tambah 6. Nah, satu lagi numerusnya yaitu X pangkat 2. Nah, yang X pangkat 2 ini juga harus positif, harus lebih besar 0. Nah, tapi kalau dilihat-lihat bilangan real apapun kecuali 0 ya, ini kalau dipangkatkan 2 pasti positif. Artinya untuk X pangkat 2 lebih besar 0 ini boleh kita katakan dalam artian lainnya X-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan dari pernyataan-pernyataan yang ada ini
dari interval ini X kurang dari 3/2 dari X tidak sama dengan 0, apakah X sama dengan 6 ini termasuk termasuk ke dalam interval di sini? Dan jawabannya adalah iya ya. Iya. X sama dengan 6 itu memenuhi syarat numerus, sehingga jawabannya untuk soal yang ini penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 6, atau kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya, himpunan dengan anggotanya adalah bilangan 6 gitu ya. Oke, ini bentuk persamaan yang keempat. Mari kita lanjutkan bagaimana bentuk yang kelima. Nah, bentuk yang kelima ini masih mirip dengan yang keempat, hanya perbedaannya ini antara bilangan pokok dengan numerus. Hari ini fx ya, antara bilangan pokok dengan numerus ini merupakan fungsi yang ada peubahnya. Hanya bedanya kalau yang tadi bilangan pokoknya sama, numerusnya berbeda. Nah, kalau untuk yang kelima ini, bentuk kelima ini bilangan pokoknya yang berbeda tapi numerusnya sama. Nah, ini juga penyelesaiannya cukup hanya dengan kita buat fx sama dengan gx, atau kita katakan bilangan pokok yang kiri sama dengan bilangan pokok yang kanan, tapi dengan syarat ini basisnya positif tidak sama dengan 1 dan numerusnya positif. Berarti kita tuliskan untuk fx, karena dia merupakan bilangan pokok, ini harus lebih besar dari 0, tidak sama dengan 1. Kemudian untuk gx juga seperti itu, harus lebih besar dari 0, tidak sama dengan 1. Dan untuk hx, karena dia merupakan numerus, ini harus positif, artinya dia harus lebih besar dari 0 ya. Nah, contoh lagi. Ya begitulah ya, namanya matematika nih, kalau belajar tanpa contoh bisa sih. Tapi ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Nah, ini contohnya misalkan ada X pangkat 2 dikurang 9 sebagai bilangan pokok, logaritma 7 sama dengan 2X dikurang 6 sebagai bilangan pokok, logaritma 7. Nah, kita lihat baik yang kiri ataupun yang kanan numerusnya sama-sama 7 tapi bilangan pokoknya yang berbeda. Nah, ini berdasarkan penyelesaiannya kita buat sama dulu bilangan pokok yang kiri dengan yang kanan. Jadi yang kiri X pangkat 2 dikurang 9 itu kita buat sama dengan 2X dikurang 6. Dan lagi-lagi kita peroleh persamaan kuadrat ya. Oh sorry, saya salah soal. Ini harusnya tambah ya. Mohon maaf nih. Ini harusnya tambah. Berarti di sini dikurang 15 sama dengan 0. Nah, oke. Nah, sekarang berarti kita faktorkan. Kita cari dua bilangan yang kalau dikali negatif 15, kalau dijumlah menjadi negatif 2. Dan bilangannya itu adalah berapa? Ayo. 3 dengan negatif 5 ya. Sehingga ini kita peroleh calon penyelesaiannya X negatif 3 atau X 5. Yang manakah yang merupakan penyelesaiannya? Nah,
Oke, kita selesaikan lagi syaratnya. Nah, ini untuk numerus kan ini 7 ya. 7 itu udah jelas lebih besar dari 0. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk contoh ini. Nih, 7 ini udah lebih besar dari 0. Artinya untuk numerus ini sudah terpenuhi gitu. Jadi nggak perlu repot-repot kita cari lagi. Nah, sekarang kita coba tentukan syarat untuk bilangan pokok ya. Bilangan pokoknya di sini masing-masing ada X pangkat 2 kurang 9 dengan 2X tambah 6. Nah, keduanya haruslah positif ya, harus lebih besar dari 0. Nah, berarti ini kita selesaikan yang kiri. Ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Jadi untuk menyelesaikannya kita faktorkan lagi. X kurang 3 X tambah 3. Kita tentukan pembuat nolnya 3 dengan negatif 3. Kita buat garis bilangan. Negatif 3 karena lebih kecil kita letakkan di sebelah kiri, sementara 3 karena lebih besar daripada negatif 3 kita letakkan di sebelah kanan. Kemudian tandanya kita buat bolong karena tidak diminta sama dengan. Dan kita cek ya, sebelah 3 ada 4. 4 kurang 3 positif, 4 tambah 3 positif. Positif kali positif, positif. Nah, sesuai penjelasan saya tadi sebelumnya bahwa ketika faktornya berpangkat ganjil ini akan selang-seling. Tapi kalau penasaran silahkan aja dicoba substitusi bilangan antara negatif 3 dengan negatif 3. Ambil aja yang mudah, misalkan 0, substitusi ke sini bagaimana tandanya. Begitu juga dengan yang di sebelah kiri negatif 3. Ambil satu bilangan, substitusi ke sini bagaimana hasilnya. Nah, silahkan dicoba ya kalau penasaran. Yang jelas dari sini berarti yang diambil yang lebih besar dari 0 adalah yang positif, yaitu yang lebih kecil dari negatif 3 atau yang lebih besar dari 3. Ini syarat numerus yang pertama. Syarat numerus yang kedua untuk 2X ditambah 6. Ini berarti kan 2X lebih besar dari negatif 6 dan X-nya itu harus lebih besar dari negatif 6 per 2 negatif 3. Nah, kita lihat nih. Dari kedua syarat ini, untuk X lebih kecil negatif 3 atau X lebih besar 3 dengan X lebih besar negatif 3. Nah, ini menyiratkan bahwa X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 3 karena tidak ada sama sekali dari syarat ini kaitannya dengan negatif 3. Berarti untuk X sama dengan negatif 3 ini tidak memenuhi penyelesaian. Artinya X sama dengan negatif 3 bukan merupakan penyelesaiannya. Nah, sementara untuk X sama dengan 5, apakah dia masuk ke syarat basis ataupun numerus ini? Dan ternyata untuk X sama dengan 5 ini memenuhi, sehingga bisa kita putuskan bahwa penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 ini. Dan kalau kita tuliskan dalam himpunan penyelesaian, ini himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya bilangan 5. Nah, ini untuk kasus yang kelima ya. Nah, sudah 5 bentuk kita bahas dan memang cuma segitu. Yang lainnya ketika ketemu permasalahan yang berbeda dengan bentuk-bentuk yang 5 tadi, itu bisa kita selesaikan dengan cara buat dulu bentuknya menjadi mirip dengan salah satu dari kelima bentuk yang ada, dan barulah kita selesaikan sesuai dengan aturan yang ada.
kita simak contoh yang sepertinya tidak ada kaitannya sama sekali dengan bentuk-bentuk yang sudah kita bahas tadi. Sepertinya saya katakan karena apa? Sebenarnya setelah dimodifikasi ini bentuknya akan mirip dengan salah satu dari 5 bentuk yang kita bahas tadi. Nah, ini kita lihat ya, ada contoh misalkan 6 log X pangkat 2 ditambah 4X tambah 5 sama dengan 6 log. Sorry, ini bukan loy ya, tapi log. Log X tambah 3 ditambah 6 log X tambah 2. Nah, ini sepertinya nggak ada mirip-miripnya sama sekali dengan 5 bentuk yang sudah dibahas tadi. Nah, tapi melalui sifat logaritma ini bisa kita modifikasi terlebih dahulu bentuk yang kiri dengan bentuk yang kanan supaya kiri kanan sama-sama berbentuk logaritma tunggal. Jadi yang kanan nih kalau kita lihat kan ada operasi nih. Nah, ini kita ubah. Nah, kita ketahui dari sifat logaritma bahwa kalau logaritma dijumlahkan apa nih? Numerusnya itu kita kalikan. Artinya 6 log X tambah 3 ditambah dengan 6 log X tambah 2. Ini bisa kita tulis menjadi 6 log X tambah 3 dikali X tambah 2. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, sebelah kiri dan sebelah kanan sudah berbentuk logaritma tunggal ya. Nah, dan logaritma ini bilangan pokoknya sama. Ya, coba lihat-lihat lagi yang sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan bentuk ini caranya kita buat numerusnya sama X tambah 2 ditambah 4X tambah 5 itu sama dengan perkalian dari X tambah 3 dengan X tambah 2 ya. Ini langsung aja kita kalikan, ini pakai sifat distributif ya. Pakai sifat distributif, ini kali itu akan diperoleh X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sehingga langkah berikutnya ini akan menjadi bentuk X sama dengan negatif 1 ya. Nah, ingat ada syarat bahwa X sama dengan negatif 1 ini akan menjadi penyelesaian ketika X sama dengan negatif 1 ini disubstitusi ke numerus masing-masing hasilnya positif. Nah, jadi kita cek lagi ya. Kita cek lagi bagaimana ini numerus dari masing-masing ini kita substitusi dengan negatif 1. Apakah hasilnya positif? Yuk kita cek. Negatif 1 pangkat 2 itu 1. Kemudian 4 kali negatif 1 negatif 4. Negatif 4 ditambah 5 1. 1 ditambah 1 2. Positif ya, memenuhi syarat. Bagaimana dengan X tambah 3? Ini negatif 1 tambah 3 juga positif. Negatif 1 tambah 2 juga positif. Artinya negatif 1 ini memanglah penyelesaiannya. Oke, kita lihat lagi untuk kasus yang berikutnya. Nih misalkan ada bentuk seperti ini nih. 2 log pangkat 2x dikurangi 2 log x pangkat 3 sama dengan 4. Sepertinya nggak ada kaitan sama sekali ini dengan bentuk yang sebelumnya tadi. Padahal kalau kita perhatikan lebih lanjut ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, pangkat 2 di sini artinya sama aja dengan 2 log x
2 log X dipangkatkan 2 ya. Nah, sementara ini menurut sifat logaritma, pangkat di numerus ini sama dengan pengali ya. Sama dengan pengali. Sorry, ini letaknya nggak di sini. Ini sama dengan pengali gitu. Jadi bisa kita jadi kalau kita tuliskan bentuk 2 log X pangkat 3 ini bisa menjadi 3 dikali 2 log X ya. 4 yang di sebelah kanan ini kalau sebelah kiri berarti menjadi negatif 4. Sehingga kalau kita perhatikan ini akan berbentuk persamaan kuadrat, dan kalau persamaan kuadrat untuk memperoleh nilainya penyelesaiannya kita faktorkan. Kita buat di sini 2 log X, kita buat juga di sini 2 log X. Kita tentukan dua bilangan yang kalau dikali menjadi negatif 4, kalau dijumlah menjadi negatif 3. Dan dua bilangan itu adalah 1 dengan 4, dimana 4-nya bertanda negatif sementara 1-nya bertanda positif ya. Sehingga dari bentuk ini kita peroleh 2 log X sama dengan negatif 1, dan yang kanannya 2 log X sama dengan 4. Nah, untuk memperoleh nilai X-nya ini kita bisa selesaikan dengan definisi ataupun sifat logaritma. Kalau mau langsung pakai definisi berarti nih artinya X sama dengan 2 pangkat negatif 1 atau 1/2. Sementara yang kanan berarti X sama dengan 2 pangkat 4 yaitu 16. Nah, sehingga dari sini bisa kita putuskan bahwa penyelesaiannya itu adalah X sama dengan setengah atau X sama dengan 16. Nah, ingat sebenarnya hati-hati dulu ya ini ya. Hati-hati dulu, sebenarnya di sini ada syarat. Syaratnya itu adalah numerus harus positif. Tapi tenang aja, karena kan di sini numerusnya X nih. Numerusnya X kan. Nah, udah jelas X-nya keduanya positif, baik setengah ataupun 16 itu sama-sama positif. Jadi artinya sudah memenuhi syarat. Oke. Kita lihat lagi satu soal. Ini kayaknya beda banget ini ya. Ini kayak bukan soal logaritma gitu ya kalau dilihat-lihat. Kita lihat nih ada X pangkat 2 ditambah 2 log X sama dengan 8. Ini kayaknya bukan soal logaritma. Tapi kalau dilihat-lihat untuk menyelesaikan ini akan menjadi lebih mudah ketika kita gunakan konsep logaritma. Nah, seperti apa cara menyelesaikannya? Nah, ini kembali lagi ya ke definisi logaritma, bahwa bentuk ini itu bisa kita ubah nih, bahwa 2 ditambah 2 log X berdasarkan sifat logaritma ini adalah X log 8 ya, seperti itu. Dan bagaimana menyelesaikannya, karena di sini nggak ada yang berkaitan sama sekali ya. Di sini 2x, 2-nya bilangan pokok, X-nya sebagai numerus, sementara di sini X-nya sebagai bilangan pokok. Ada bilangan 8. Oh, ingat-ingat bahwa dalam eksponen kemarin kita sudah belajar bahwa 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, dan dari sifat logaritma
ini bisa kita tulis menjadi 3 dikali X log 2. Nah, ada pencerahan di sini ya. Ada pencerahan bahwa ada X, ada 2. Berarti berikutnya bisa kita buat ini menjadi 2 log X atau X log 2. Yang mana yang kita pilih silahkan yang mana saja boleh. Tapi nih, berdasarkan sifat logaritma, basis dan numerus itu bisa ditukar asalkan dia kebalikannya. Artinya 3 dikali X log 2 ini bisa ditulis menjadi 3 per 2 log X itu ya. Nah, berarti langkah berikutnya supaya bisa menjadi sebuah persamaan yang mudah diselesaikan, kita kali semuanya dengan 2 log X. Berarti yang ini menjadi 2 dikali 2 log X ditambah 2 log X pangkat 2 sama dengan 3. Atau kalau kita ubah, ini akan berbentuk persamaan kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ini pertanyaannya bisa beragam. Untuk kasus ini misalkan yang ditanyakan adalah berapakah X1 kali X2. Nah, caranya boleh yang bentuk ini kita faktorkan dulu seperti cara yang sebelumnya, sebelum yang ini kita bahas. Boleh kita faktorkan dulu setelah diperoleh masing-masing akarnya, masing-masing penyelesaiannya, pembuat nolnya, baru kita kalikan. Atau bisa juga menggunakan cara lain, ini memanfaatkan penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat dan kita kombinasikan dengan sifat logaritma, penjumlahan logaritma. Coba kita lihat sama-sama ya. Jadi ini kan dari sini nih kita bisa dari bentuk persamaan kuadrat ini kita akan memperoleh 2 log X1, 2 log X2. Nah, 2 log X1 kalau ditambah dengan 2 log X2 itu berdasarkan rumus persamaan kuadrat, ini akan menjadi min B per A. B-nya koefisien X. Nah, di sini maksudnya koefisien dari 2 log X, berarti negatif 2 per 1 atau negatif 2. Nah, penjumlahan 2 logaritma nih, penjumlahan 2 log X1 dengan 2 log X2 berdasarkan sifat logaritma, ini akan menjadi 2 log X1 X2. Karena kalau logaritma dijumlah, numerusnya dikali ya. Nah, lanjut ke bentuk lain dari 2 log X1 X2 sama dengan negatif 2. Berdasarkan definisi ini akan menjadi X1 kali X2 sama dengan 2 pangkat negatif 2, dan negatif 2 adalah 1 per 2 pangkat 2, atau kita tulis 1 per 4. Nah, itu ya bentuk dari bentuk soal yang berbeda tapi penyelesaiannya ya begitu-begitu aja. Pokoknya bagaimana caranya kita buat supaya kembali ke 5 bentuk dasar tadi. Dan pokoknya ingat saja ya bahwa masing-masing materi dalam matematika itu saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa ketika kita belajar persamaan logaritma ini masih ada kaitannya dengan sifat-sifat logaritma. Sekian pembahasan dari saya mengenai persamaan logaritma. Semoga ini dapat membantu kalian mempelajari materi ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.